alih fungsi gedung tersebut, bagaimana misalnya masyarakat di Meraksa memastikan bahwa tidak menyalahi aturan syariat Islam. Itu gimana sebenarnya konsep yang disiapkan oleh kami dengan MPU beberapa misalnya? kali kami duduk, termasuk ada kami undang Ustaz Al-Maidil Syah. Jadi bagaimana kita mengemas gedung yang megah ini tapi tidak dalam orientasi cuma sekedar kemegah-megahan. Mari kita siapkan, kita siratkan di dalam gedung itu nuansa yang religi. Jadi kami berkomunikasi dengan Pak Didi, dengan masyarakat di sekitarnya, orang-orang masyarakat baik pemudanya. Jadi kita ajak, kita beri nuansa bagi mereka, bagaimana gedung ini bisa untuk menyelamatkan secara emosional keagamaan. Jadi kita harus tidak bisa lari itu ya. Sebuah musibah kalau di dalam Al-Quran dikata wa kam kasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansa'na ba'da qauman akhar, kata Allah. Banyak negeri yang telah kuhancurkan, kata Allah, disebabkan kezaliman. Itu kan konteks yang sangat baku. Artinya nggak bisa kita mencari celah untuk tidak mengiyakan ya. Tapi disebabkan kezaliman ini. Jadi untuk mengkaji supaya kezaliman ini jangan terlalu mekar. Kalau bisa kita tekan sedini mungkin, itu kan gedung ini kan bisa kita berdayakan. Oke Pak, Pak Sri, tahan sebentar, ada pemirsa yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, dengan siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama Bapak Ismail di Biren. Iya, silakan Pak Ismail. Mau tanya nih Pak, itu Pewinasa ya Pak ya? Oke, terima kasih. Ya, silakan. Pendekatan apa yang harus kita lakukan pasca menangani konflik ataupun tsunami Pak? Semacam di sanksi atau di... Baik, terima kasih Pak Ismail, tapi kami bisa menangkap walaupun terputus komunikasi kita, tahapan pasca bencana itu seperti apa yang bisa dilakukan khusus tsunami dan sebagainya. Tadi Pak Basri telah menyampaikan bahwa sebenarnya tidak perlu khawatir Pak Yudhistia, bahwa masyarakat di Meraksa beserta semua stakeholder juga sedang menyiapkan, mengantisipasi. Kalaupun ini alih fungsi juga sudah disiapkan bagaimana prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak jika ingin menggunakan gedung escape building tersebut. Jadi mudah-mudahan ini insya Allah bisa terlaksana tentu dengan pengawasan kita bersama ya. Oke, kembali ke Pak Didik. Kalau Pak Didik, nanti kalau misalnya pertanyaan Pak Ismail saya ke Pak Armi aja, ke Pak Didik misalnya dari arsitektur yang didesain sebenarnya, apakah ini cukup mewakili gedung escape building ini memang sebuah bangunan yang mampu menampung masyarakat dalam suasana emergensi dan sebagainya? Ya betul, memang disiapkan untuk itu. Kita tahu bahwa yang 3 sendiri kan dari JICA, dari Jepang. Memang disiapkan untuk itu. Namun tadi ada beberapa yang perlu kita sampaikan tadi. Kalau gedung sudah disiapkan sedemikian rupa, ini perlu diyakinkan dan disampaikan sehingga masyarakat juga paham kemana harus lari. Tadi kan ada pertanyaan mengarah apa yang dilakukan. Pak Armia sampaikan tidak hanya setelah tapi sebelum. Jadi sebelum ini dari pemerintah sudah siapkan secara infrastruktur dan strukturnya. Dari masyarakat sendiri secara masing-masing setelah melihat dengan yang ada, karena tadi ada pertanyaan kok hanya ngumpul di Meraksa sih ini gitu. Tadi sudah dijelaskan cukup jelas. Saya sampaikan bahwa itu sangat megah. Artinya apa? Di tempat lain tidak ada, tetapi bagaimana itu mengadopsi. Kita sudah ditunjukkan landaan tsunami di mana, beberapa bukit yang ini bisa dimanfaatkan, beberapa gedung yang tinggi dan cukup kuat bisa dilakukan. Kemudian SOP-nya. Jadi kalau misalnya kita tinggal di Meraksa, seperti Pak Armia singgung sampaikan tadi, korban bukan karena tsunami atau gempa, tapi karena kecelakaan. Karena selain SOP dibuat oleh pemerintah, SOP di keluarga juga harus sadar. Misalnya pulang, misalnya nak, nanti kalau mendadak mama ayah nggak ada, pas tsunami nggak usah cari ayah atau mama, kita lari ke tempat itu atau kita lari ke mana. Dan seperti itu sudah masing-masing sudah tahu. Nah, salah satu sosialisasi dari penggunaan escape building sendiri juga bagaimana masyarakat dengan kondisi dan seberapa jauh dari seberapa dekat itu bisa mengadopsi masing-masing. Bagaimana ini
ada aktivitas lain juga dengan beberapa di sekolah, karena kita juga lakukan misalnya sekolah siaga bencana di situ ya, kita ada beberapa sekolah, ya memang belum semua, nanti ada yang tanya lagi. Itu artinya kita tidak boleh lelah untuk mengurangi bencana yang terjadi. Nah, itu juga salah satu yang diajarkan, misalnya ada satu tas khusus yang berisitu surat-surat penting dan semuanya pendukung di situ. Jadi ketika suami datang cukup satu itu dengan beberapa perlengkapan dasar itu yang dibawa, kemana yang harus lari dan selamat. Jadi gedung sudah disiapkan, tetapi penggunaan dan masing-masing itu mengaduk masing-masing dari keluarga dan juga kondisi lokal seperti kita yang Tengku Basri sampaikan. Nah, kita yang di Meraksan ini bagaimana mengadopsi yang ada dengan gedung yang sudah sedemikian mahal dan megah, itu saya sampaikan tadi itu. Ya, artinya secara arsitektur memang pendesain gedung sudah sangat sesuai dengan tahapan emergensi dari terutama khusus untuk bencana tsunami, Pak Bidik ya. Oke, kembali ke Pak Armia, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Armia bisa menjelaskan tentang dari Pak Ismail Ibirin tentang apa yang harus dilakukan pasca bencana khususnya seperti tsunami atau bencana-bencana lain. Berbicara setelah pasca bencana secara umum, memang ada di situ pasca itu adalah perbaikan kembali atau pengembalian kembali sarana-sarana yang rusak atau dari segi infrastrukturnya. Jadi kalau dari dari segi infrastruktur, misalnya kalau sarana yang rusak itu misalnya perumahan, tentu akan diadakan perbaikan kembali meskipun tidak seutuh seperti yang diharapkan seperti yang semula, tapi ada standar tersendiri, itu akan dilakukan perbaikan-perbaikan atau pembangunan kembali. Itu memang kita lakukan. Seperti halnya setelah pasca tsunami kemarin beberapa tahun yang lalu, di mana itu kehancuran akibat hantaman tsunami itu telah dilakukan rekonstruksi baik perumahan dan sarana-sarana lainnya yang bersumber dari APBN maupun bantuan asing yang berpola hibah, itu adalah semua akan dilakukan. Demikian juga hal ke depan nanti dengan adanya badan ini, tentu koordinasi tentang koordinasi tentang rehab rekon ini mungkin akan lebih baik lagi, nanti akan kita usahakan lebih baik lagi karena terkonsentrasi pada badan penanggulangan bencana. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa keberadaan ini, kita kembali kepada pokok keberadaan escape building ini, dengan adanya badan penanggulangan bencana ini tidak semua di Indonesia ada badan penanggulangan bencana, belum terbentuk semuanya. Ada beberapa provinsi dan juga di kabupaten kota, di mana dengan terbentuknya badan ini kita nengok itu ada dari daerah-daerah lain, provinsi lain datang ke Aceh ini